Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa matahari tidak pernah meminta izin untuk terbit, sebagaimana kebenaran tidak akan pernah bisa diredam oleh tumpukan dusta yang menggunung tinggi. Kita sedang berdiri di ambang pintu sejarah di mana nurani manusia sedang diuji melalui berbagai himpitan hidup yang terasa kian menyesakkan dada serta pikiran setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan senantiasa memeluk jiwa-jiwa yang sedang merindu akan hadirnya keadilan sejati di atas bumi pertiwi yang kita cintai ini, serta diberikan ketabahan dalam menanti fajar yang dijanjikan oleh para leluhur mulia kita terdahulu. Apa kabar, sahabat Nusantara? Sebuah kenyataan pahit menunjukkan bahwa seringkali sosok yang paling kita harapkan untuk membawa perubahan justru adalah mereka yang paling banyak menerima luka batin. Kehadiran mereka sering dianggap sebagai ancaman bagi kemapanan ego manusia yang merasa paling berkuasa di atas panggung dunia yang fana ini tanpa memedulikan perasaan sesama makhluk hidup. Ada satu detail kecil di menit ke-9 yang akan mengubah cara Anda memandang realitas ini, karena di sanalah rahasia mengenai mengapa ia harus tetap tersembunyi terungkap. Misteri ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah pola pergerakan alam yang sedang bekerja secara perlahan namun pasti dalam kehidupan. Mungkin kita pernah bertanya, mengapa sosok yang dijanjikan sebagai pembawa fajar justru harus melewati malam yang paling pekat dan sunyi sendirian? Ternyata semua itu adalah proses pemurnian yang sengaja dilakukan oleh alam semesta untuk membentuk mental baja yang tidak akan goyah oleh sanjungan maupun makian manusia. Satrio Piningit bukanlah sosok yang muncul dari kemewahan panggung cahaya, melainkan lahir dari rahim penderitaan yang sangat mendalam dan tersembunyi rapat. Ia adalah pribadi yang sengaja diasingkan dari keramaian, dijauhkan dari segala hal yang ia cintai, hingga hanya tersisa dirinya dan Sang Pencipta dalam setiap hembusan napasnya. Dalam setiap langkahnya, misteri ini menyelimuti jati dirinya yang asli sehingga tidak ada satupun manusia yang mampu menebak dengan pasti siapa sebenarnya ia. Ramalan kuno menyebutkan bahwa ia akan datang saat dunia sudah kehilangan arah, namun ia tidak akan datang dengan teriakan melainkan dengan kesenyapan yang penuh dengan wibawa spiritual. Mitos yang berkembang di tengah masyarakat Jawa seringkali hanya menyentuh permukaan luar tanpa memahami esensi batiniah dari perjuangan yang ia tempuh selama ini. Budaya kita mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah ia yang telah selesai dengan dirinya sendiri, yang tidak lagi memiliki ambisi pribadi demi kepentingan perut atau kelompoknya semata. Kita seringkali melihat bahwa orang-orang yang berada di dekatnya perlahan akan tersingkir secara alami oleh seleksi alam yang sangat ketat dan tanpa ampun. Fenomena ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan cara langit untuk memastikan bahwa hanya jiwa-jiwa yang tulus dan murni yang boleh mendampingi langkah kaki sang Satrio Piningit tersebut. Sahabat Nusantara, perhatikanlah bagaimana setiap kehilangan yang ia alami justru menjadi ruang baru bagi tumbuhnya kekuatan spiritual yang jauh lebih besar dan luar biasa dahsyat. Kehilangan teman, harta, bahkan kehormatan di mata manusia adalah pupuk bagi tumbuhnya pohon kebijaksanaan yang akan menaungi seluruh bangsa Nusantara pada masa depan yang cerah nanti. Cerita tentang pengkhianatan yang dialaminya bukanlah sekadar catatan luka, melainkan pelajaran bagi kita semua tentang arti sebuah kesetiaan yang tanpa batas kepada kebenaran. Ia memilih untuk diam bukan karena lemah atau takut, melainkan karena ia tahu bahwa setiap kata yang keluar dari lisan yang terzalimi memiliki getaran yang sangat kuat. Apakah Anda pernah merasa bahwa semakin Anda mencoba berbuat baik, justru semakin banyak orang yang menjauh atau bahkan berusaha menjatuhkan harga diri Anda secara keji? Jika ya, mungkin Anda sedang merasakan secuil dari beban yang dipikul oleh ia yang sedang dipingit oleh takdir untuk sebuah tugas yang sangat besar. Identitas sejati kita sebagai bangsa yang besar seringkali terkubur di bawah puing-puing modernitas yang egois dan hanya mementingkan hasil akhir yang bersifat materi belaka. Namun, melalui pemahaman mendalam tentang kearifan lokal, kita diajak untuk kembali mengenali siapa diri kita sebenarnya di tengah pusaran zaman yang semakin tidak menentu ini.
Keseimbangan narasi hidupnya terletak pada kemampuannya mengolah rasa sakit menjadi obat bagi sesama yang juga sedang merayap dalam kegelapan batin yang tidak berujung pasti. Ia tidak membutuhkan pengakuan dari bibir manusia, karena baginya, cukuplah Tuhan yang menjadi saksi atas segala niat suci yang tersimpan rapat di dalam relung jantungnya yang paling dalam. Dunia yang penuh kepalsuan ini seringkali memberikan panggung bagi mereka yang pandai bersandiwara, sementara sosok yang jujur justru terpinggirkan di sudut ruang yang gelap. Namun, jangan pernah meremehkan kekuatan doa yang dipanjatkan dalam kesunyian, karena saat langit bergerak, tidak ada satupun kekuatan di bumi yang mampu menghalangi kehendaknya yang maha agung. Setiap momen pencerahan yang ia alami dalam pengasingannya adalah kepingan puzzle yang akan menyusun gambaran besar tentang masa depan peradaban manusia yang lebih beradab dan berbudaya. Kita diajak untuk tidak hanya menanti kehadirannya, tetapi juga mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menjadi bagian dari barisan perubahan yang membawa kebaikan bagi seluruh alam semesta. Di balik kisah datang dan pergi yang silih berganti dalam kehidupan, terdapat sebuah rahasia besar mengenai mengapa Sang Satrio Piningit harus mengalami penyaringan sosial yang begitu ekstrim. Mereka yang tidak memiliki keselarasan frekuensi batin secara otomatis akan menjauh atau dijauhkan oleh keadaan yang tampak seperti konflik atau perbedaan prinsip sederhana. Ternyata semua itu adalah proses untuk menemukan orang-orang yang benar-benar mampu bertahan di bawah tekanan ujian yang tidak masuk akal bagi logika manusia biasa. Lingkaran terdekatnya kelak tidak akan diisi oleh para pencari panggung, melainkan oleh jiwa-jiwa yang telah teruji kesetiaannya dalam badai penderitaan yang paling gelap. Misteri ini semakin menebal ketika kita menyadari bahwa setiap orang yang pergi meninggalkan luka, sebenarnya sedang memberikan ruang bagi kekuatan baru untuk masuk. Nusantara sedang dipersiapkan untuk dipimpin oleh sosok yang tidak lagi memiliki keterikatan emosional pada sanjungan manusia, sehingga ia dapat bertindak adil tanpa pengaruh kepentingan siapapun. Ramalan Jayabaya seringkali menyebutkan tentang sosok yang akan membawa kesejahteraan, namun jarang yang membahas tentang betapa hancurnya perasaan sosok tersebut sebelum ia bangkit. Spiritual kita dibentuk melalui temparan rasa sakit yang tidak terlukiskan, di mana setiap tetes air mata yang jatuh menjadi saksi atas pengabdian yang tulus. Budaya Jawa mengenal istilah sepi ing pamrih, rame ing gawe, yang menjadi nafas utama dalam setiap gerak-gerik Sang Satrio Piningit dalam kesehariannya. Ia mungkin terlihat seperti orang biasa yang tidak memiliki kelebihan apapun di mata masyarakat yang hanya memuja tampilan luar serta kekayaan materi yang tampak secara kasat mata. Jawa menyimpan rahasia tentang kepemimpinan batin yang tidak memerlukan validasi dari lembaga manapun, melainkan langsung mendapatkan legitimasi dari alam semesta yang maha luas. Cerita tentangnya adalah tentang bagaimana sebuah bangsa harus belajar menghargai proses batiniah daripada sekadar hasil fisik yang seringkali menipu penglihatan manusia yang sedang dalam kondisi buta. Sahabat Nusantara, mari kita renungkan sejenak. Mungkinkah kesepian yang Anda rasakan saat ini adalah cara alam sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang jauh lebih agung? Kita seringkali menganggap kesunyian sebagai hukuman, padahal itu adalah laboratorium spiritual di mana karakter asli manusia sedang dibentuk dengan penuh ketelitian oleh takdir. Mungkin Anda pernah merasa dikhianati oleh orang-orang yang paling Anda percayai, atau merasa diabaikan saat Anda sedang memberikan segalanya untuk membantu sesama makhluk hidup? Jika luka itu terasa begitu perih, ingatlah bahwa sosok yang kita nantikan pun merasakan hal yang sama, bahkan jauh lebih berat daripada yang kita bayangkan. Wahai saudaraku, tidakkah kita sadar bahwa setiap orang yang menyakiti sosok yang sedang dalam perlindungan langit sebenarnya sedang menanam benih kehancuran bagi diri mereka sendiri? Hukum sebab akibat tidak pernah tidur, dan setiap tindakan semena-mena akan kembali kepada pelakunya dalam bentuk yang seringkali tidak pernah mereka duga sebelumnya. Identitas sejati seorang ksatria bukanlah terletak pada kemampuannya untuk membalas dendam, melainkan pada kemampuannya untuk tetap mencintai meskipun hatinya telah hancur berkeping-keping oleh pengkhianatan. Satrio Piningit adalah simbol kemenangan nurani di atas ego yang liar, sebuah pengingat bahwa kelembutan hati adalah kekuatan yang paling dahsyat di muka bumi.
Pola transisi batin yang ia alami mengajarkan kita bahwa untuk mencapai pencerahan, seseorang harus berani menyelami dasar samudera penderitaan tanpa rasa takut akan tenggelam. Ia telah melihat kegelapan yang paling pekat dalam diri manusia, sehingga saat cahaya itu datang, ia tahu persis bagaimana cara membagikannya secara merata tanpa ada yang terlewatkan. Setiap paragraf kehidupan yang ia lalui adalah tulisan tangan Tuhan yang sedang merangkai naskah sejarah baru bagi peradaban yang sedang mengalami krisis moral ini. Kita tidak bisa hanya menjadi penonton yang pasif, melainkan harus mulai membersihkan hati kita sendiri agar mampu mengenali pancaran cahayanya saat saatnya tiba nanti. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan pendapat, ia memilih untuk menjadi bisu karena ia tahu bahwa kebenaran sejati tidak memerlukan pembelaan kata-kata yang panjang lebar. Kekuatannya terletak pada doa-doa yang ia langitkan saat semua orang sedang tertidur lelap dalam mimpi-mimpi semu yang mereka bangun dari tumpukan harta benda duniawi. Mitos ini akan terus hidup selama masih ada ketidakadilan yang merajalela, karena Satrio Piningit adalah harapan kolektif dari jiwa-jiwa yang haus akan kedamaian yang hakiki. Apakah kita sudah cukup pantas untuk berdiri di sampingnya saat ia muncul? Ataukah kita justru termasuk golongan yang akan tersingkir karena masih menyimpan kedengkian di hati? Pertanyaan ini harus dijawab dengan tindakan nyata dalam memperbaiki akhlak serta cara kita berinteraksi dengan sesama manusia tanpa membeda-bedakan latar belakang atau status sosial mereka. Cerita tentang Satrio Piningit adalah cermin bagi kita semua untuk melihat seberapa jauh kita telah melangkah menjauhi fitrah kemanusiaan yang penuh dengan cinta kasih sejati. Setiap ujian yang datang dalam hidup kita adalah bagian dari kurikulum besar untuk melatih kesabaran serta keteguhan iman agar tidak mudah terombang-ambing oleh arus zaman yang semakin tidak terkendali. Mungkin kita perlu belajar dari keheningan malam yang mampu melahirkan fajar yang indah, tanpa harus banyak bicara atau memamerkan kekuatannya kepada seluruh isi dunia ini. Kematangan emosional adalah kunci untuk membuka pintu rahasia yang selama ini tertutup rapat oleh hijab kesombongan yang seringkali kita pelihara tanpa kita sadari keberadaannya. Identitas Nusantara yang sejati akan terpancar kembali melalui kepemimpinan yang berlandaskan pada kearifan lokal yang universal, menghormati leluhur, dan menjaga keseimbangan alam semesta dengan penuh tanggung jawab. Setiap momen pencerahan yang kita dapatkan dari kisah ini seharusnya mampu membasuh luka batin kita dan memberikan harapan baru bahwa keadilan pasti akan ditegakkan pada waktunya. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena di balik kesulitan yang menghimpit, selalu ada kemudahan yang sedang dipersiapkan oleh tangan-tangan gaib yang bekerja atas perintah Sang Pencipta yang agung. Mungkin kita pernah bertanya, apakah segala bentuk pengabaian yang kita terima selama ini adalah sebuah kesia-siaan yang tidak bermakna bagi perjalanan jiwa kita sendiri? Ternyata semua itu adalah proses untuk mengikis lapisan ego agar kita menjadi pribadi yang lebih tangguh dan memiliki empati mendalam terhadap penderitaan sesama makhluk hidup. Satrio Piningit mengajarkan kita bahwa kekosongan batin yang sering kita rasakan bukanlah sebuah lubang hitam, melainkan sebuah bejana yang sedang dipersiapkan untuk diisi oleh hikmah. Kita seringkali merasa sendirian dalam perjuangan, namun ketahuilah bahwa setiap ksatria sejati memang harus melalui padang gurun kesunyian sebelum akhirnya mampu memimpin. Misteri tentang kehadirannya adalah misteri tentang kebangkitan diri kita masing-masing dari keterpurukan mental dan spiritual yang telah lama membelenggu potensi besar bangsa Nusantara ini. Ramalan bukan untuk ditunggu secara pasif, melainkan untuk dipahami sebagai peta jalan menuju pemulihan martabat manusia yang telah banyak terkoyak oleh zaman yang egois. Spiritual yang matang akan melahirkan tindakan yang tenang namun tepat sasaran, seperti aliran air yang perlahan namun pasti mampu melunakkan kerasnya batu gunung yang kokoh. Budaya kita menyimpan kekuatan pada kelembutan, dan Satrio Piningit adalah manifestasi dari kekuatan lembut tersebut yang akan menata kembali tatanan dunia yang sempat mengalami kekacauan. Jawa memberikan kita pelajaran tentang pentingnya menjaga lisan dan hati agar tidak menyakiti perasaan orang lain, karena luka batin adalah beban yang sangat berat. Cerita ini mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap niat di dalam hati,
karena setiap energi negatif yang kita pancarkan akan kembali kepada diri kita sendiri. Sahabat Nusantara, sudahkah Anda memaafkan mereka yang pernah meragukan kemampuan Anda dan menghina cita-cita luhur yang sedang Anda perjuangkan dengan tetesan keringat dan air mata? Ketahuilah bahwa memaafkan adalah cara terbaik untuk membebaskan diri dari belenggu masa lalu dan membuka pintu bagi datangnya keajaiban yang selama ini kita nantikan. Wahai saudaraku, janganlah kita menjadi bagian dari mereka yang menyingkir karena ketidaksiapan hati menerima kebenaran yang murni dan tanpa embel-embel kepentingan duniawi yang sempit. Kita harus berani menatap wajah asli kita di depan cermin kejujuran, mengakui segala kekurangan, dan beranjur untuk terus memperbaiki diri demi masa depan yang lebih baik. Identitas sejati kita adalah sebagai bangsa penyembuh, bukan bangsa pembenci yang saling menjatuhkan satu sama lain demi mendapatkan posisi atau keuntungan yang bersifat sementara saja. Melalui teladan dari sosok yang terpingit, kita belajar bahwa kebesaran yang sesungguhnya terletak pada kemampuan kita untuk tetap rendah hati meskipun memiliki kekuatan yang sangat besar. Keseimbangan antara dunia batin dan dunia lahiriah adalah kunci utama untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, di mana keduanya harus berjalan beriringan tanpa ada yang dikorbankan. Satrio Piningit tidak pernah mengejar kemewahan, namun alam semesta menyediakan segala kebutuhannya karena ia telah selaras dengan kehendak Sang Pencipta yang memiliki segala sumber kekayaan. Momen pencerahan ini seharusnya membuat kita sadar bahwa setiap ujian hidup adalah bagian dari desain agung yang bertujuan untuk memuliakan jiwa-jiwa yang tetap istiqomah dalam kebenaran. Kita tidak perlu takut akan masa depan, karena selama kita berada di jalur pengabdian yang tulus, perlindungan Tuhan akan selalu menyertai setiap langkah kaki kita. Setiap paragraf yang telah kita bahas merupakan jembatan menuju pemahaman yang lebih utuh tentang peran kita masing-masing dalam menjaga warisan luhur para leluhur Nusantara terdahulu. Mari kita jadikan rasa sakit yang pernah dialami sebagai bahan bakar untuk menyalakan api semangat dalam membantu sesama manusia yang sedang dalam kesusahan dan penderitaan batin. Nusantara sedang memanggil putra-putri terbaiknya untuk bangkit dan menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan masih menjadi panglima tertinggi di atas tanah air yang kita cintai bersama ini. Kehadiran Satrio Piningit adalah sebuah kepastian hukum alam, dan tugas kita hanyalah memastikan bahwa kita berada di pihak yang benar saat fajar keadilan itu akhirnya menyingsing. Mungkin kita pernah bertanya, apakah seluruh rangkaian rasa sakit dan perjumpaan yang pernah kita alami hanyalah sebuah kebetulan yang tidak memiliki makna mendalam bagi perjalanan jiwa kita ke depan? Ternyata semua itu adalah proses penyelarasan energi yang sangat rapi untuk membawa Anda menuju sebuah gerbang kesadaran yang jauh lebih luas mengenai hakikat diri sebagai bagian dari Nusantara. Setiap kehilangan yang Anda rasakan dan setiap pengkhianatan yang pernah menggoreskan luka di hati sebenarnya sedang bekerja untuk membersihkan jalan bagi hadirnya jati diri sejati yang selama ini terpingit oleh ego. Kita tidak pernah benar-benar kehilangan apapun kecuali hal-hal yang memang tidak lagi sejalan dengan visi agung yang sedang dipersiapkan oleh alam semesta bagi kehidupan kita masing-masing. Identitas kita sebagai sahabat Nusantara bukan hanya tentang tempat tinggal, melainkan tentang ikatan batin yang kuat dengan frekuensi kebenaran yang akan dibawa oleh Sang Ksatria dalam kesunyian yang paling dalam. Ketahuilah bahwa saat Anda mulai memahami alasan di balik penderitaan Anda, pada saat itulah Anda sedang mulai berjalan beriringan dengan langkah kaki Sang Satrio Piningit yang sedang menuju ke arah cahaya. Lalu, jika semua seleksi alam ini sudah terjadi, apakah Anda sudah siap untuk menghadapi kenyataan bahwa rahasia terbesar sebenarnya bukan terletak pada siapa sosok itu, melainkan pada apa yang ia bawa di dalam jiwanya? Misteri ini belum sepenuhnya berakhir, karena masih ada lapisan rahasia mengenai bagaimana getaran doa sang terzalimi dapat mengubah jalannya sejarah dalam sekejap tanpa kita sadari sebelumnya. Jika Anda merasa terpanggil oleh getaran narasi ini, maka besar kemungkinan jiwa Anda sedang merespon sebuah panggilan purwa yang menuntut jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tersembunyi di balik kabut tebal. Mengapa ada orang-orang tertentu yang dipilih untuk merasakan kepedihan yang lebih berat daripada yang lain? Dan benarkah penderitaan itu adalah syarat mutlak untuk mendapatkan legitimasi spiritual dari para leluhur mulia kita?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cinta dari kami semua, Satria Nusantara.